Shalom, selamat pagi umat Tuhan di mana-mana tempat saudara berada pagi hari ini dalam program Bible and Coffee. Saya kembali menyapa setiap umat Tuhan sehingga pagi hari ini kita percaya bukan pagi biasa-biasa, amin. Pagi hari ini akan menjadi pagi berkat, pagi lawatan Tuhan, pagi sukacita, pagi di mana Tuhan menjumpai kita dengan firman-Nya. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Kita percaya, Alkitab katakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang baik akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena janji Tuhan jelas. Orang mencari Tuhan tidak akan kehilangan upahnya. Kita mencari Tuhan dalam hidup kita karena kita percaya kita perlu Tuhan. Amin saudara. Karena itu sebelum kita melakukan segala sesuatunya, aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat berkat pemeliharaanmu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Karena itu sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami minta tuntunan Roh Kudus menuntun kami, membimbing dan mengarahkan kepada hidup kami masuk ke dalam rencana Tuhan, rancangan hari depan yang penuh harapan. Melalui firman-Mu kami dibukakan, melalui firman-Mu kami mengerti akan jalan-jalan Tuhan, sehingga melalui firman-Mu Tuhan kami juga dikuatkan menghadapi badai hidup apapun. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita pada hari ini di dalam Mazmur 109 ayat 28. Ini Mazmur Daud, saudara dikasih dalam Tuhan. Apa yang dikatakan Daud ketika ada orang yang berusaha menjatuhkan hidupnya, ada orang yang berusaha menghakiminya, ada orang yang berusaha menghancurkan hidupnya. Mazmur 109 ayat 28. Daud bilang begini, biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Sampai di sini dulu. Wah, ini penting. Jadi Daud mengerti betul bahwa hidupnya tidak ditentukan oleh apa kata orang. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya tidak ditentukan oleh apa kata orang. Amin. Sekalipun orang bilang lu hancur hidup lu berantakan, kita tetap percaya hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata kutuk-kutuk itu dalam hidup saudara dan saya. Orang mau mengutuki hidup kita, kita tetap percaya Engkau akan memberkati. Haleluya. Sebab apa yang diberkati Tuhan tetap akan diberkati untuk selama-lamanya. Katakan amin. Iya kan? Daud bilang, biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Nah, apa dikatakan selanjutnya? Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersuka cita. Orang yang hidupnya tidak bergantung apa kata orang akan tetap menjalani hari-hari hidupnya dengan penuh sukacita. Dari firman Tuhan ini kita belajar, stop mengutuk, jadilah berkat. Kenapa? Kita nggak mau jadi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dengan apa yang dia buat, dengan apa yang mereka kerjakan, kita mulai sama dengan mereka. Kita mulai mengutuk, kita mulai menghakimi, kita mulai mencederai perkataan orang, kita mulai membuli orang-orang lain. Wow, apa bedanya kita dengan dunia? Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Hari ini kita harus buat perbedaan. Sama-sama bilang sama saya harus berbeda. Orang boleh mengutuki saudara, namun kita tidak terpanggil untuk mengutuk. Amin saudara, kita terpanggil untuk menjadi berkat. Itu sebabnya Rasul Paulus juga bilang kepada jemaat di Roma dalam Roma 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Haleluya. Kita bangga punya Alkitab yang mengajarkan nilai-nilai moral yang baik. Kita bangga punya Alkitab yang mengajarkan apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi apa yang orang lakukan kepada kita. Hari ini kita mengerti bahwa kita terpanggil untuk menjadi berkat. Kita terpanggil bukan untuk mengutuk. Kita terpanggil untuk menjadi berkat. Sekalipun orang mengutuk kita, ingat saudara, hidup kita tidak ditentukan oleh kutuk-kutuk orang. Karena kutuk kita sudah dipakukan di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Segala kutuk utang piutangmu sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Katakan amin. Kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya hari ini kita belajar yang pertama dari firman Tuhan ini. Kita terpanggil bukan untuk mengutuk,
Kita terpanggil untuk menjadi berkat. Kenapa? Karena kita mengerti, kita orang-orang yang hidupnya sudah terbebaskan dari segala ikatan-ikatan kutuk. Dan hidup kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Jadi yang pertama kita mesti ingat, kita terpanggil untuk menjadi berkat. Bukan mengutuk. Orang mau ngomong apa tentang engkau, jangan balas mengutuk. Karena engkau ada untuk menjadi berkat. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberkati hidup saudara dan saya. Tuhan sudah memberkati hidup kita. Jadi yang ada dalam hidup kita ini bukan kutuk. Yang ada dalam hidup kita ini berkat. Kita gak akan bisa mengalirkan kutuk. Kenapa? Karena tidak ada kutuk dalam hidup kita. Katakan amin. Yang ada hanyalah berkat. Karena itu kita hanya mau menyalurkan berkat. Mereka masih ada kutuk dan mereka mengutuki kita. It's okay. Tapi kita tidak hidup dari kutuk-kutuk mereka. Kita tidak hidup dari apa kata mereka tentang kita. Orang mau mengutuki engkau apapun. Bahkan orang itu mungkin mengenal Tuhan dan mereka mengutuki kita. Kita gak peduli. Kita hidup bukan karena kutuk mereka. Alkitab katakan, mereka mengutuk, engkau tetap memberkati. Haleluya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Hidup kita tidak lagi ada dalam bau kutuk. Karena kutuk sudah dipakukan di atas kayu salib. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Maka tidak ada kutuk lagi dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengalirkan kutuk. Yang kita bisa alirkan hanyalah berkat. Amin saudara. Jadi yang pertama kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini adalah stop mengutuk dan jadilah berkat. Yang kedua kita belajar dari firman Tuhan ini, ingat, biarlah mendapat malu orang-orang yang mengutuk, tetapi hambamu ini bersuka cita. Maksudnya apa? Orang yang hidupnya penuh dengan kutuk, orang yang hidupnya mengutuk-ngutuki orang akan mendapat malu, ada upahnya dari Tuhan. Tapi kalau orang yang hidupnya membawa berkat, orang yang hidupnya hanya bergantung kepada perkataan Tuhan, akan mendapatkan damai sejahtera. Ini yang Daud alami. Ini yang Daud rasakan. Ketika Daud mengerti bahwa saya terpanggil untuk menjadi berkat, saya terpanggil bukan untuk mengutuk, maka dia mencatat, dia mengatakan hambamu ini kiranya bersuka cita. Apa maksudnya? Hidup kita akan tetap bersuka cita sekalipun orang mengutuk-ngutuki kita. Haleluya. Amin saudara. Orang ngutuk-ngutuki kita, orang sakit hati sama kita, tapi kita hidup tetap bersuka cita. Kenapa? Karena kita tidak hidup di bawah kutuk. Kita hidup di bawah berkat. Sama-sama bilang sama saya, dalam hidup saya hanya ada berkat Tuhan, bukan kutuk. Sama-sama bilang sama saya, dalam hidup saya hanya ada berkat Tuhan, bukan kutuk. Amin saudara. Itu sebabnya hari ini kita mengerti, kita terpanggil untuk memberkati, bukan mengutuk. Karena orang yang mengutuk karena hatinya penuh dengan kutuk. Orang yang memberkati kan hatinya hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Dan dampaknya adalah apa? Penuh dengan sukacita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan, mengingatkan, dan meneguhkan hati kami. Sehingga hari ini kami menyadari hidup kami sudah dibebaskan dari segala kutuk hukum dosa. Kutuk-kutuk keturunan. Kami dipakukan di atas kayu salib. Dan kami menerima hidup dalam kasih karunia Tuhan. Karena itu dalam hidup kami hanya ada berkat. Berkat-berkat Allah yang membuat hati kami bersuka cita. Hati kami damai sejahtera. Karena itu kami tidak mau merespon apa yang dilemparkan orang kutuk-kutuk kepada kami. Karena kami tahu orang boleh mengutuk kami. Tapi kami hidup tetap dalam berkat-berkat Allah. Karena itu biarlah firman ini tetap termaterai dalam hidup kami. Kami tidak pusing dengan apa kata orang tentang kami. Kami percaya firman-Mu yang akan tergenapi. Dan biarlah hidup kami selalu bersuka cita. Karena hidup kami selalu berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Dan ingat apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Tuhan. Kami terpanggil untuk menjadi berkat, bukan menjadi kutuk bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita saudaraku. Haleluya. Orang mengutuk, Tuhan tetap memberkati. Kenapa? Karena dalam hidup kita hanya ada berkat, tidak ada lagi kutuk. Tuhan Yesus memberkati.